Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah jika kalian semua wa'afiat. Nah, di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan suatu topik pada bab kesebangunan dan kekonstruenan. Nah, di sini kita lihat materi yang akan Ustazah jelaskan itu tentang kesebangunan segitiga. Nah, materi ini hanya untuk kelas 9 ya. Oke, kita lanjut. Adapun landasan Al-Quran terkait materi kesebangunan dan kekonstruenan terdapat di dalam surah Al-Infitar ayat 7, yang dimana artinya sebagai berikut. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Perlu anandaku ketahui bahwasanya makna ayat di atas jika dikaitkan dengan materi kesebangunan dan kekonstruenan adalah adanya keseimbangan penciptaan langit dan bumi serta seluruh ciptaan Allah. Salah satunya keseimbangan dari susunan tubuh manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian semua dapat mengidentifikasi dua segitiga, apakah dia sebangun ataupun tidak. Perlu kalian ketahui, dalam kesebangunan segitiga, kita memiliki dua buah segitiga. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Segitiga ABC dan segitiga DEF sebanding. Jika ditulis dalam notasi matematika, segitiga ABC dan segitiga DEF. Nampak di layar bahwasanya bentuk segitiga ABC yang besar dengan segitiga DEF itu memiliki bentuk yang sama. Ingat ya, bentuk yang sama. Yang kedua, segitiga ABC sebanding dengan segitiga DEF. Jika diperhatikan, ukurannya berbeda. Nah, jika ditulis dalam sumber matematika, panjang AC berbanding panjang sisi DF sama dengan panjang sisi AB berbanding dengan panjang sisi DE. Begitu pula nantinya adalah panjang sisi BC berbanding panjang sisi EF. Nah, akan menghasilkan hasil yang sama, yakni nilai A. Kemudian,
M dikali sudut A sama dengan M dikali sudut D. Nah, M di sini adalah istilah dari measure, artinya ukuran. Lanjut, kita sudah memiliki 2 ya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Perhatikan ilustrasi segitiga berikut ini. Kita beri titik A, titik B, titik C. Nah, saya ambil satu segitiga saja dulu ya. Oke, sudut yang bersesuaian sama besar. Maksudnya, ketika saya ambil sudut A, itu akan sama nilainya dengan sudut D. Ingat, akan sama nilainya dengan sudut D. Begitu pula sudut B akan sama sudutnya dengan sudut E. Yang terakhir, sudut C akan sama sudutnya dengan sudut F. Selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian dan seimbang. Saya ulang, sisi-sisi yang bersesuaian dan sebanding. Nah, perhatikan, Ustazah beri tanda simbol pink ya. Perhatikan panjang sisi AB berbanding dengan sisi DE. Kemudian, panjang sisi BC berbanding dengan panjang sisi EF. Kemudian kita ambil yang besar. Panjang sisi AC berbanding panjang sisi DF. Adapun syarat kesebangunan segitiga, yang pertama adalah sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar. Jadi memiliki ukuran sudut yang sama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding lurus dan berimbang. Jadi sisinya itu juga sama. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Jadi ada 3 syarat dalam menyatakan bahwa segitiga ini sebangun, ya. Sudutnya, sisinya, sama perbandingan dua pasang sisinya, ya, yang sama-sama besar. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dapat memenuhi salah satu dari syarat kesebangunan. Ingat, dikatakan dua segitiga itu sebangun jika dapat memenuhi salah satu saja. Ingat, salah satu dari 3 syarat kesebangunan. Ya. Oke, next. Ada unsur segitiga dan ada syarat kesebangunannya. Yang pertama, unsur segitiga adalah sisi-sisi-sisi, disingkat menjadi sisi-sisi. Oke, adapun syaratnya yakni sisinya harus bersesuaian sebanding. Yang kedua, sudut-sudut-sudut. Saya singkat menjadi su-su-su. Sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, sudut sisi disingkat menjadi si-su-si. Nah, gitu ya, supaya mudah dihafal. Dua sisi yang bersesuaian sebanding dengan yang diapitnya sama besar. Ingat, dikatakan dia atau dikatakan segitiga itu sebanding jika memenuhi
salah satu dari syaratnya ya. Boleh sisi-sisi, boleh sudut-sudut, boleh sisi sudut sisi ya. Selanjutnya, untuk dapat menghitung panjang sisi dan besar sudut dua segitiga sebangun adalah melalui perbandingan sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama, segitiga siku-siku. Oke. Ilustrasi gambar nampak bahwa seakan-akan membentuk dua segitiga yang saling menyatu ya. Jadi kalau dilihat dari sini, segitiga ABC yang besar, kemudian segitiga DBA. Boleh juga segitiga ABC sebanding dengan segitiga DAC. Yang terakhir, segitiga DBA itu sebanding dengan segitiga DAC. Nah, adapun rumusnya, panjang sisi AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Panjang sisi AC kuadrat itu sama dengan CD dikali CB. Panjang sisi AD kuadrat itu sama dengan DB kali DC. Ya, seperti itu ya. Nah, jika mencari nilai AB, maka kita akarkan perkalian BD dikali BC. Begitu pula untuk nilai AC dan nilai AD. Yang kedua, segitiga sama sisi. Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABC ya. Kemudian jika kita perhatikan, nampak bahwa ada segitiga kecil di atasnya, yakni segitiga CDE. Nah, dari gambar segitiga sama sisi ini membentuk rumus bahwasanya panjang D ke C itu sebanding atau kita bagi dengan panjang A ke C, sama dengan panjang sisi EC, kemudian kita bandingkan dengan panjang sisi BC. Jadi sisi kecil dibagi sisi besar. Kemudian yang ketiga adalah panjang sisi D ke E ya, yang lurus ya, kita bagi dengan panjang sisi yang besar, yakni AB. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya panjang sisi DC itu kita simbolkan sebagai E. Sedangkan panjang sisi AC itu adalah jumlah sisi dari nilai E ditambah nilai B. Kemudian kita ambil dari sisi kanan. CE atau EC itu disimbolkan dengan D. Kemudian kita bagi dengan gabungan sisi A dan sisi D. Berarti A tambah D. Untuk sisi di tengah, D ke C itu adalah C, A ke B itu adalah F. Berarti C banding F. Nah, boleh juga yang dibandingkan itu hanya sisi luar, yakni E bagi B itu sama dengan sisi D bagi A. Nah,
Nanti di sini ada dua perbandingan yang nantinya kita saling persilangkan ya, untuk mendapatkan nilai salah satu yang dicari. Nah, sudut DCE, ingat sudut DCE itu sama dengan sudut ACB. Ya, segitiga kecil dengan segitiga besar itu namanya segitiga atau sudut yang berimpitan. Sedangkan sudut CDE sama dengan sudut CAB dan sudut CED sama dengan sudut CBA, itu namanya sudut saling sehadap. Sudah dilihat? Misalkan kita ambil CED, oke, berhadapan dengan sudut CBA, ya. Oke, kita ke contoh untuk soal segitiga sama sisi. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ada pohon, ada sungai, kemudian ada ilustrasi dalam bentuk segitiga. Yuni ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D. Ingat, tongkat D sampai pohon. Berapakah lebar sungai tersebut? Nah, adapun penyelesaiannya, yakni panjang sisi ED kita bandingkan dengan panjang sisi EA sama dengan panjang sisi DC ya dengan panjang sisi AB. Perlu kalian ketahui bahwasanya untuk panjang sisi EA itu adalah panjang sisi yang dijumlahkan dari sisi AD dan sisi DE. Ya. Oke, kita tulis karena panjang sisi AD itu adalah 4 meter. Kita tulis 4 meter, kemudian panjang sisi DC adalah 6 meter, kemudian panjang sisi AB adalah 8 meter. Nah, kita coret meternya terlebih dahulu. Lalu antara 6/8 kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2, kita peroleh 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Selanjutnya, kalian kali silang ya. ED kali 4 itu menghasilkan 4 ED. Kemudian 3 kali 4 meter tambah ED. Selanjutnya, kalian kali masuk. 3 kali 4 meter tambah 3 kali ED. Sehingga diperoleh bahwa 12 meter tambah 3 ED. Selanjutnya, gabungkan satuan yang sama. Satuan huruf yang sama, yakni ED. Maka angka 3 positif kita pindah luaskan ke kiri. Sehingga positif jadi negatif 3 ED. Nah, 4 ED dikurangi 3 ED itu sama dengan 1 ya. Jadi, kalian hanya tulis ED saja. Maka diperoleh panjang sisi ED itu 12 meter. Mudah bukan? Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Kita beralih ke rumus yang ketiga. Yakni segitiga berimpitan. Ya, jadi berimpitan yang dimaksud seperti ini ya. Jadi ada segitiga kecil dan ada segitiga besar yang dimana sisi-sisinya disimbolkan. Untuk bagian atas dulu ya. Ada sisi C, ada sisi A, ada sisi B. Nah, jika dibandingkan dengan segitiga besar, ada panjang sisi D, ada E, ada F.
Nah, adapun rumusnya adalah sisi A kita bandingkan dengan sisi E. Jadi sama-sama yang datar ya. Kemudian sisi kanan kita bandingkan dengan sisi kiri yang segitiga besar. Jadi C bagi D. Yang ketiga, panjang sisi B itu dibagi panjang sisi F. Nah, untuk rumus ini, di dalam soal itu hanya dua yang diketahui. Sehingga untuk sisi A per E sama dengan C per D, boleh itu rumusnya. Boleh juga C per D sama dengan B per F ya. Adapun contoh soal segitiga berimpitan, yaitu panjang sisi A adalah 12 cm, kemudian panjang sisi E adalah 18 cm, kemudian panjang sisi antara C dan D itu adalah 25 cm. Nah, kita perhatikan apa pertanyaannya. Perhatikan gambar, lalu jika panjang sisi D dan C, ingat tadi D dan C berarti penjumlahan ya, penjumlahan sisinya itu adalah 25 cm. Maka tentukan nilai dari sisi C. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama kita ambil sisi A dengan sisi E. Jadi perbandingan antara sisi A dan sisi E. Kemudian sama dengan perbandingan sisi C dengan panjang sisi D. Oke, karena sisi A dan sisi E diketahui, maka kita tinggal menulis angkanya, yakni 12 cm per 18 cm. Nah, sekarang kalian coret satuan cm-nya ya. Oke, pintar. Selanjutnya, angka 12 per 18, masing-masing kalian sederhanakan dengan cara dibagi 6. Nah, 12 bagi 6 berapa? 18 bagi 6 berapa? Karena panjang sisi C belum diketahui, maka kita tetap tulis C. Sedangkan untuk nilai D itu adalah panjang sisi antara C dan D tadi itu adalah 25. Sehingga untuk mendapatkan sisi D itu adalah 25 cm dikurangi nilai C. Oke, tadi kita sudah sederhanakan, maka diperoleh hasil 2 per 3 sama dengan C per 25 dikurang C. Kemudian kali silang. Oke, lalu kita kali masuk ya. Jadi 2 kali 25, 50, 2 kali C, dapatnya minus 2C, sama dengan 3C. Selanjutnya, gabungkan sesama hurufnya ya. Oke, yang tadinya minus 2C, kita pindah luas ke kanan, diperoleh positif 2C. Jadi, 3C tambah 2C, itu hasilnya 5C. Nah, boleh dibalik ya. Oke, lawannya kali apa anak-anak sekalian? Betul sekali. Jawabannya adalah dibagi ya. Jadi nilai C itu sama dengan 50 per 5. Oke, diperoleh bahwa hasilnya untuk panjang sisi C itu adalah 10. Nah, kalau misalkan panjang sisi C itu adalah 10, maka untuk panjang sisi D itu adalah 25 dikurang 10. Berapa anak-anakku sekalian? Betul sekali. Jawabannya adalah 15 cm. Nah, di video pembelajaran ini Ustazah akan memberi ice breaking. Silahkan temukan istilah-istilah di kotak-kotak ini. Gabungkan kata-katanya. Jadi cari kata dari atas ke bawah, kanan ke kiri, bawah ke atas ya. Dengan istilah
kesebangunan dan kekonruenan. Silakan cari. Oke, silakan lihat. Silakan beri warna lain. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Kita coba cek jawaban kalian ya. Nah, jawabannya itu adalah dari atas ke bawah, besar ya. Jadi bangunannya atau bangun datar atau bangun segitiga itu sama-sama besar. Boleh kata istilah sebanding, boleh istilah bersesuaian, segitiga, betul ya, sudut. Nah, ini datar. Kemudian yang ini dari bawah ke atas, itu sisi ya. Mantap sekali. Anda semua keren. Ya. Dengan berakhirnya ice breaking ini, semoga ilmu yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Demikianlah penjelasan yang Ustaz berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian penasaran dengan video sebelum dan setelah video ini, jangan lupa nonton di channel YouTube Samyawati, like, comment, and subscribe. Ustaz akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.